Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Waktu kakek gue meninggal, gak ada yang aneh, gak ada suara misterius, gak ada kejadian ganjil. Semua normal. Kakek sakit tua, masuk rumah sakit seminggu, terus pergi. Tapi sebelum dia meninggal, dia sempat ngomong satu kalimat yang sampai sekarang gue inget jelas. Rumah itu jangan dijual. Waktu itu gue pikir itu cuma kalimat sentimental orang tua. Rumah kayu tua peninggalan buyut, di pinggir desa, udah lapuk, bocor sana-sini. Tanahnya luas sih, tapi bangunannya hampir roboh. Bokap gue cuma angguk-angguk waktu kakek ngomong gitu. Masalahnya, setelah kakek dikubur, masalah keuangan keluarga langsung muncul. Utang rumah sakit, biaya sekolah sepupu, tanah itu satu-satunya aset besar. Dan rumah tua itu berdiri tepat di atas tanah paling mahal di desa kami. Om gue yang paling tua langsung ngomong waktu kumpul keluarga. Kalau dijual, kita bisa beres semua. Bokap gue diem. Nyokap cuma ngeliat gue. Tante-tante mulai bisik-bisik. Gak ada yang berani ngomong soal pesan terakhir kakek. Sampai akhirnya gue yang nyeletuk. Tapi kek, sebelum meninggal bilang jangan dijual. Suasana langsung hening. Om gue ketawa kecil. Orang mau mati ngomong apa aja. Kalimat itu harusnya jadi peringatan pertama. Seminggu kemudian, rumah itu resmi dijual. Pembelinya orang kota, mau dibongkar total, katanya mau bikin villa kecil. Uang muka langsung cair, semua orang lega, utang lunas, masalah selesai. Atau setidaknya kami pikir begitu. Malam pertama setelah transaksi, gua mimpi aneh. Gua berdiri di depan rumah tua itu. Pintu depannya kebuka pelan sendiri. Dari dalam gelap total, tapi gua bisa dengar suara kursi goyang. Krek, krek, krek. Padahal di rumah itu nggak ada kursi goyang. Terus gue dengar suara kakek gue, pelan banget. Kalian salah. Gue kebangun dengan dada sesak. Jam 2.17. Besok paginya pembeli nelpon. Katanya tukang yang mulai bongkar atap tiba-tiba jatuh. Nggak ada angin, nggak ada kayu patah. Dia cuma jatuh. Dan itu baru hari pertama. Tukang yang jatuh itu selamat. Cuma patah tangan. Tapi yang aneh bukan lukanya. Yang aneh adalah cerita dia waktu sadar. Dia bilang sebelum jatuh, dia lagi berdiri di atas rangka atap, pegang palu. Tiba-tiba dia dengar suara orang tua batuk dari bawah. Refleks dia nengok. Katanya, dia lihat sosok duduk di kursi kayu dekat pintu depan. Nunduk, diam. Dia pikir itu kakek gue. Padahal kakek udah seminggu dikubur. Dia bilang sosok itu ngangkat kepala pelan, terus bilang satu kalimat. Turun. Setelah itu dia nggak ingat apa-apa. Tahu-tahu udah di tanah. Om gue masih santai waktu denger cerita itu. Dia bilang mungkin tukangnya halu karena kecapean. Tapi 3 hari setelah itu, kejadian kedua datang. Tukang lain yang masuk buat ukur ulang tanah, tiba-tiba muntah di teras rumah. Bukan muntah biasa, dia muntah tanah. Tanah basah, lengket, bau. Orang itu langsung pulang dan nolak balik kerja. Katanya dia mimpi semalaman yang sama. Dan di situ gue mulai merinding. Karena mimpi itu sama persis kayak mimpi gue. Gue berdiri di depan rumah tua. Pintu terbuka pelan. Dari dalam terdengar suara kayu digeser. Krek, krek, krek. Seperti kursi tua digeser di lantai semen.
Tapi rumah itu nggak pernah punya kursi goyang. Di dalam mimpi, gue masuk satu langkah. Hawa dingin langsung naik dari kaki sampai dada. Di tengah ruang tamu ada satu kursi kayu tua. Dan di kursi itu duduk seseorang. Bukan kakek gue, tapi seseorang yang lebih tua. Rambutnya putih panjang, kulitnya gelap, matanya kosong. Tapi dia senyum. Dan setiap kali gue mau bangun dari mimpi itu, dia selalu bilang satu kalimat yang sama. Rumah ini bukan untuk dijual. Masalahnya bukan cuma gue yang mimpi itu. Sepupu gue yang jarang ke rumah itu juga mimpi hal sama. Bahkan, pembeli rumah itu sendiri, orang kota yang katanya nggak percaya mistis, nelpon bokap gue tengah malam. Suaranya panik. Dia bilang dia mimpi berdiri di depan rumah itu. Ada sosok tua duduk di kursi. Dan sosok itu bilang, kembalikan. Semua orang mimpi hal yang sama. Dan semua bangun di jam yang hampir sama. Antara jam 2 Ijib sampai 2:20. Om gue mulai nggak bisa ketawa lagi. Tapi uang udah diterima. Transaksi udah jalan. Surat udah ditandatangani. Secara hukum, rumah itu bukan milik kami lagi. Malam kelima setelah transaksi, pembeli datang ke desa, mau lihat progres pembongkaran. Dia masuk ke rumah itu sendirian. Dan dia nggak keluar selama hampir 1 jam. Waktu akhirnya dia keluar, mukanya pucat, keringat dingin, tangannya gemetar. Dia cuma bilang satu hal ke bokap gue. Di rumah itu, ada sesuatu yang menunggu. Bokap gue akhirnya cerita hal yang selama ini nggak pernah diceritain ke kami. Dulu, buyut gue dikenal sebagai orang yang menjaga sesuatu. Bukan dukun, bukan paranormal, tapi penjaga. Orang-orang desa lama tahu, rumah itu sering jadi tempat orang datang malam-malam buat menitipkan. Menitipkan apa? Nggak ada yang pernah jawab. Kakek gue melanjutkan tugas itu diam-diam, tanpa cerita ke anak-anaknya, tanpa ngajarin siapapun. Dan sekarang, rumah itu dijual. Gue mulai sadar satu hal yang bikin tulang gue dingin. Rumah itu bukan sekadar warisan. Rumah itu adalah batas. Dan batas itu sudah dipindahkan tanpa izin. Sejak pembeli rumah itu bilang ada sesuatu yang menunggu, suasana keluarga gue berubah. Om gue yang tadinya paling vokal soal jual rumah sekarang jadi pendiam. Bokap gue mulai sering bengong. Nyokap makin sering baca doa malam-malam. Tapi yang paling bikin gue gak tenang adalah sepupu gue, Dimas. Dimas itu orang paling santai di keluarga. Gak pernah peduli urusan rumah tua itu. Bahkan dia yang paling semangat waktu rumah itu dijual, karena dia yang paling butuh uang buat bayar cicilan motor. Tapi 3 hari setelah pembongkaran dimulai, dia mulai berubah. Awalnya cuma susah tidur. Katanya tiap merem selalu mimpi duduk di ruang tamu rumah tua itu. Tapi kali ini nggak ada kursi goyang, nggak ada sosok tua. Yang ada cuma satu lubang di lantai ruang tamu. Lubang hitam, nggak dalam tapi gelap banget. Dan dari lubang itu keluar suara nafas pelan, berat, seperti orang lagi nahan marah. Dimas bilang tiap kali dia mau lari di mimpi itu, kakinya nggak bisa gerak, kayak ada yang pegang dari bawah. Hari keempat, Dimas muntah. Bukan muntah tanah atau muntah darah, tapi potongan kecil kayu lapuk. Kami pikir dia bercanda, sampai nyokap gue nemuin serpihan kayu tua di wastafel kamar mandi. Kayu itu bau lembab, kayak kayu yang lama tertutup tanah. Malam itu, Dimas teriak keras banget jam 2:17. Gue langsung lari ke kamarnya. Dia duduk tegak di kasur, matanya melotot ke sudut ruangan. Tangannya nunjuk ke arah lemari. Dia berdiri di situ, katanya pelan. Suaranya nggak kayak suara Dimas, lebih berat, lebih tua. Kami nengok, nggak ada siapa-siapa, tapi suhu kamar itu dingin banget. Besok paginya, pembeli rumah itu nelpon lagi. Katanya pekerja yang bongkar lantai ruang tamu nemuin sesuatu di bawahnya. Mereka kira cuma tanah biasa, tapi waktu tanahnya digali sedikit, ada lapisan kayu tua membentuk lingkaran, kayak tutup. Dan tepat di tengah lingkaran itu, ada kain putih kusam yang diikat dengan benang hitam. Pembeli itu bilang tukangnya nggak mau nyentuh. Katanya waktu salah satu coba buka kainnya, dia dengar suara nafas berat tepat di telinganya.
padahal dia sendirian. Bokap gue akhirnya ngaku satu hal yang selama ini dia simpen. Dulu, setiap ada orang desa yang gagal dalam sesuatu, entah itu kiriman santet, entah itu gangguan aneh, mereka datang ke buyut gue. Dan buyut gak pernah ngusir, dia nampung. Nampung apa? Yang gagal itu, yang gak selesai itu, yang gak punya tempat itu. Semua sisa dari urusan mistis orang lain dititipkan di bawah rumah itu. Gua langsung rasa mual. Berarti selama puluhan tahun, rumah itu bukan cuma tempat tinggal, tapi tempat penampungan. Dan sekarang lantainya dibongkar. Artinya apa? Yang dititipkan itu gak punya tempat lagi. Malam itu Dimas gak tidur sama sekali. Dia duduk di ruang tamu rumah kami, nunduk. Sesekali dia senyum sendiri, tapi senyumnya gak pernah sampai ke mata. Jam 2:17 lagi, jadi waktu yang gak bisa gue lupain. Lampu ruang tamu kedip sekali, dan dari mulut Dimas keluar suara yang bukan suaranya. Kalian membuka. Gue sebenarnya berharap pembeli itu cukup waras buat nutup lagi lubang itu dan mundur. Tapi manusia kalau udah bayar mahal, jarang mau kalah sama rasa takut. Hari itu juga, dia maksa tukangnya buka kain putih yang ada di bawah lantai ruang tamu. Gue nggak ada di situ, tapi cerita tukangnya cukup buat bikin gue nggak bisa tidur lagi. Kain itu diikat benang hitam yang udah rapuh. Waktu diurai, baunya langsung naik. Bukan bau bangkai, tapi bau tanah basah dicampur sesuatu yang pahit, kayak dupa basi. Di dalam kain itu bukan tulang, bukan boneka santet, bukan benda aneh yang biasa orang pikir. Di dalamnya ada segenggam rambut, kuku, serpihan kain, dan satu benda kecil yang bikin tukang itu langsung jatuhin semuanya. Sebuah foto hitam putih lama, isinya keluarga gue. Tepatnya foto buyut, kakek, dan bokap gue waktu masih kecil. Foto itu harusnya ada di album rumah kami, tapi entah kapan pindah ke situ. Dan di belakang foto itu ada tulisan tangan tua, penjaga terakhir. Begitu kain itu kebuka, tukang yang megang foto itu langsung muntah. Kali ini bukan tanah, tapi air hitam kental. Katanya dia ngerasa ada yang lewat dari belakangnya. Cepet banget, kayak angin tapi berat. Malamnya, Dimas gak cuma teriak, dia ketawa. Jam 2:17, lampu rumah kami mati total. Bukan cuma rumah kami, satu gang padam. Gue keluar kamar dan lihat Dimas berdiri di tengah ruang tamu. Badannya kaku, tangannya lurus ke bawah, kepalanya miring dikit. Dan dia ngomong dengan suara yang pelan, berat, dan jelas bukan suaranya. Penjaga pergi, rumah kosong. Nyokap nangis, bokap pucat. Om gue langsung sadar ini bukan lagi soal uang. Dimas pelan-pelan nengok ke arah bokap gue. Bukan dia. Lalu dia nengok ke arah gue. Tatapannya berhenti, dan dia senyum. Gue gak pernah ngerasa jantung gue sedekat itu sama tenggorokan. Rasanya kayak jatuh tapi gak sampai tanah. Setelah itu Dimas pingsan. Besok paginya, pembeli rumah datang lagi. Kali ini mukanya panik banget. Katanya sejak kain itu dibuka, setiap orang yang masuk rumah itu ngerasa diawasi. Bahkan istrinya yang gak pernah ke desa, tiba-tiba mimpi rumah itu terbakar dari dalam. Dan yang paling parah, salah satu pekerja tiba-tiba gak bisa ngomong. Suaranya hilang. Dokter bilang gak ada masalah di pita suara. Pak Darto yang selama ini cuma jadi pengamat akhirnya datang ke rumah kami tanpa dipanggil. Dia berdiri lama di depan pintu, lihat Dimas yang masih pucat, lihat bokap gue yang kayak orang kalah perang. Terus dia ngomong satu kalimat yang bikin semuanya jelas. Yang dititipkan itu bukan benda, tapi niat. Semua kiriman santet yang gagal, semua dendam yang gak selesai, semua gangguan yang ditampung selama puluhan tahun, disegel di bawah lantai itu. Buyut gue jadi penjaga terakhir, kakek gue nerusin. Dan sekarang rumah itu dijual, artinya penjaganya gak ada. Dan niat-niat itu bebas. Malam itu gue mimpi lagi. Gue berdiri di ruang tamu rumah tua itu. Lubangnya sekarang terbuka lebar. Dari dalamnya keluar asap hitam tipis. Di tepi lubang itu berdiri sosok tua yang pertama kali gue lihat di mimpi awal. Dia gak marah, dia cuma bilang satu kalimat. Penjaga baru harus dipilih. Dan waktu gue bangun, Dimas lagi duduk di depan kamar gue. Nunduk, menunggu. Dimas duduk di depan kamar gue jam 3 pagi. Gak ngomong, gak gerak. Cuma nunduk, kayak lagi nunggu sesuatu. Gue buka pintu pelan. Nafas gue berat. Lampu lorong redup.
Dimas angkat kepala pelan. Matanya merah, tapi bukan merah nangis. Lebih kayak orang kurang tidur berhari-hari. "Lo udah tahu kan?" katanya pelan. Suara dia normal, tapi nadanya beda. "Tahu apa?" gue tanya hati-hati. Dia senyum tipis. "Rumah itu gak pernah kosong." Bulu kuduk gue langsung naik. Gue coba narik dia masuk ke kamar, tapi dia berdiri duluan. Terus dia jalan ke ruang tamu, duduk di kursi kayu biasa yang tiba-tiba bunyinya krek, krek. Persis kayak suara kursi di mimpi gue. Padahal itu bukan kursi goyang. Yang di bawah lantai itu, lanjut Dimas tanpa gue tanya. Bukan semua, cuma sebagian kecil. Yang besar, gak pernah diikat. Gue beku. Gue gak pernah cerita mimpi soal lubang itu secara detail ke siapapun. Bahkan nyokap pun gak tahu. Tapi Dimas ngomong, seolah dia ada di mimpi gue. "Lo mimpi juga kan?" katanya sambil nengok ke gue. Gue gak jawab. Dia lanjut lagi. "Yang tua itu gak marah. Dia cuma capek." Kata-kata itu persis kayak yang gue dengar di mimpi terakhir. Paginya, pembeli rumah itu resmi batalin proyeknya. Dia bilang gak mau ambil resiko. Dia rela rugi uang muka. Yang penting, rumah itu gak disentuh lagi. Tapi masalahnya bukan cuma soal bongkaran berhenti. Yang dititipkan itu udah terlanjur kebuka. Dan sejak kain putih itu dibuka, Dimas mulai tahu hal-hal yang gak mungkin dia tahu. Dia bisa nyebut nama orang-orang desa yang dulu pernah datang ke buyut gue. Padahal dia gak pernah hidup di masa itu. Dia tahu cerita santet gagal yang bahkan bokap gue gak pernah denger. Dia tahu siapa yang pernah ditampung. Dan yang paling bikin gue gak bisa mikir jernih adalah dia tahu sesuatu tentang gue. Sore itu, kami berdua duduk di belakang rumah. Gue akhirnya berani tanya langsung. "Lo kerasukan?" Dimas ketawa kecil. "Bukan, gue cuma lagi diajarin." "Diajari apa?" Dia nengok ke arah rumah tua itu yang sekarang kosong dan setengah rusak. "Jaga." Satu kata itu bikin gue pengen kabur dari desa itu saat itu juga. Tapi sebelum gue bisa ngomong apapun, Dimas lanjut. "Cuma satu yang bisa nutup lagi semuanya." Gue ngerasa tenggorokan gue kering. "Siapa?" Dia lihat gue lama. Bukan gue. Detik itu gue tahu kemana arah semuanya. Malam itu, gue mimpi lagi. Gue berdiri di depan rumah tua. Sosok tua itu berdiri di teras. Gak serem, gak jahat, cuma tatapannya dalam banget. "Kamu paling kuat," katanya pelan. Gue pengen teriak, bilang gue gak mau. Tapi suara gue gak keluar. Di belakang sosok tua itu, gue lihat lubang di lantai makin lebar. Dari dalamnya, bukan cuma asap lagi, tapi bayangan-bayangan kecil bergerak, kayak tangan-tangan hitam nyoba naik. Penjaga itu bukan warisan. Penjaga itu pilihan. Dan waktu gue bangun, bokap gue lagi berdiri di depan kamar gue. Mukanya pucat. "Kakekmu dulu gak pernah milih. Dia dipilih." Sejak Dimas ngomong soal diajarin jaga, sikapnya makin aneh. Bukan kerasukan yang teriak-teriak atau mukanya berubah serem. Justru sebaliknya, dia jadi terlalu tenang, terlalu fokus. Kayak orang yang tahu sesuatu yang orang lain gak tahu. Dia mulai sering jalan sendiri ke rumah tua itu. Padahal pembeli udah berhenti total. Tukang-tukang gak pernah balik. Lantai ruang tamu masih terbuka setengah, ditutup seadanya pakai papan kayu. Rumah itu sekarang setengah rusak, setengah berdiri. Tapi tiap sore, Dimas kesana jadinya. Gue pernah ngikutin diam-diam. Dia masuk lewat pintu depan yang udah copot. Rumah itu bau lembab banget. Kayu lapuk, tanah basah. Tapi ada satu bau lain. Kayak dupa lama yang pernah dibakar bertahun-tahun. Dimas duduk tepat di tengah ruang tamu, di atas papan yang nutup lubang itu. Dan dia cuma duduk diam,
kayak orang lagi nunggu giliran. Tiba-tiba, papan kayu itu bunyi pelan. Krek. Gue berdiri di luar. Jantung gue deg-degan banget. Papan itu bergerak sedikit. Kayak ada yang dorong dari bawah. Dimas gak kaget. Dia cuma bilang pelan. Belum waktunya. Dan papan itu berhenti gerak. Gue gak pernah secepat itu lari pulang. Malamnya, jam 2:17, lagi. Lampu rumah kami mati. Tapi kali ini bukan cuma rumah kami. Satu desa padam. Gelap total. Gue bisa dengar suara anjing melolong dari jauh. Dan suara kayu digeser dari arah rumah tua. Dimas berdiri di depan pintu rumah kami. Dia buka pintu dan dia jalan keluar tanpa alas kaki. Gue dan bokap langsung ngejar. Rumah tua itu gelap, tapi dari dalamnya ada cahaya redup. Bukan lampu, lebih kayak cahaya kuning tua, kayak lampu minyak. Dimas duduk di ruang tamu. Lubang di lantai itu sekarang kebuka penuh. Gak ada papan lagi. Dari dalamnya gak ada asap. Yang ada, suara nafas berat berjumlah banyak. Kayak puluhan orang lagi berdiri rapat di ruangan sempit. Dimas berdiri di tepi lubang itu. Gue gak bisa sendirian, katanya pelan. Gue langsung tahu maksudnya. Turun. Suara berat terdengar dari bawah. Gak keras, tapi jelas banget. Bokap gue gemetar. Nyokap nangis di belakang. Gue tarik tangan Dimas. Lo gak turun kemana-mana. Tapi dia nengok ke gue dan bilang sesuatu yang bikin darah gue dingin. Kalau gak ada penjaga, mereka cari rumah baru. Dan gue tahu rumah baru itu bisa jadi rumah kami. Rumah tetangga. Siapapun. Dimas tiba-tiba goyah. Kayak ada yang narik dari bawah. Dia hampir jatuh. Gue refleks tarik dia kuat-kuat. Dan di detik itu, suara dari bawah berubah jadi marah. Suara gesekan kayu keras banget. Angin dingin naik dari lubang itu. Dan semua suara nafas itu berubah jadi satu kalimat bersamaan. Pilih. Dimas pingsan. Lubang itu nutup sendiri, kayak tanah yang gak pernah dibuka. Lampu desa nyala lagi. Dan gue berdiri di situ dengan satu perasaan yang gak bisa gue buang. Yaitu, penjaga memang harus dipilih. Dan rumah itu gak peduli siapa. Setelah malam lubang itu kebuka penuh, Dimas gak bangun selama hampir 12 jam. Badannya gak panas, nafasnya normal, tapi dia kayak orang tidur terlalu dalam. Bokap udah mau bawa ke rumah sakit, tapi begitu mobil dipanasin, Dimas tiba-tiba duduk tegak sendiri. Matanya kosong dan dia lihat gue duluan. Lu juga udah mulai kan? Katanya pelan. Gue pura-pura gak ngerti. Mulai apa? Dia senyum tipis. Mimpi yang sama. Dan dia bener, sejak malam itu, mimpi gue berubah. Kalau dulu gue cuma lihat sosok tua berdiri di teras, sekarang gue masuk ke dalam rumah itu lebih dalam. Gue berdiri tepat di atas lubang. Tapi lubang itu bukan lubang lagi. Itu kayak lorong. Tangga kayu turun ke bawah, gelap. Tapi ada cahaya samar di ujungnya. Dan di ujung lorong itu bukan buyut gue, bukan kakek, bukan sosok tua berambut putih. Yang berdiri di sana bukan manusia. Gue gak bisa jelasin bentuknya. Tinggi, kurus, kayak bayangan tapi lebih padat. Wajahnya gak jelas, tapi ada 2 titik terang di tempat mata harusnya ada. Dan suara itu bukan suara orang tua capek. Itu suara yang lebih tua dari rumah itu sendiri. Kami tidak pernah dititipkan, katanya pelan. Kami ditahan. Gue bangun dengan jantung hampir copot. Dimas duduk di kursi ruang tamu lagi, di jam 2:17. Lu udah dengar kan? Katanya tanpa gue cerita. Gue cuma bisa duduk di depannya. Yang tua itu cuma penjaga gerbang, lanjut Dimas. Yang asli, di bawah. Gue ngerasa kepala gue berat banget. Selama ini kami pikir buyut dan kakek menampung kiriman gagal orang lain. Tapi ternyata itu cuma setengah cerita. Yang di bawah rumah itu bukan cuma kumpulan niat santet gagal. Itu tempat penahanan. Dan sekarang, penahannya gak ada. Dimas mulai ngomong hal-hal yang gak mungkin dia tahu. Dia cerita tentang awal rumah itu dibangun. Tentang tanah itu yang dulu bukan tanah biasa. Tentang sesuatu yang dulu ditemukan, bukan dititipkan. Katanya, waktu buyut gue masih muda, ada kejadian aneh di desa.
Orang-orang sering hilang tanpa jejak. Hewan mati mendadak. Tanah di satu titik selalu basah walau musim kemarau. Buyut gue dan beberapa orang tua desa gali tempat itu. Dan mereka nemuin sesuatu. Gue gak tahu itu apa. Dimas juga gak bisa jelasin jelas. Katanya bentuknya bukan makhluk, bukan benda, tapi hadir. Dan satu-satunya cara nutup itu adalah bangun rumah di atasnya. Rumah itu bukan penampungan. Rumah itu tutup. Dan penjaga itu bukan buat ngurus kiriman. Penjaga itu buat duduk di atas sesuatu yang gak boleh bangun. Gue ngerasa mual. Kalau gak ada penjaga, gue tanya pelan. Dimas nengok ke arah rumah tua itu. Dia cari yang bisa diajak turun. Malam itu mimpi gue makin jelas. Gue berdiri di lorong kayu itu lagi. Tangga turun makin panjang. Dan suara itu bilang, "Kami tidak butuh semua. Cukup satu." Gue bangun dengan perasaan yang lebih serem dari mati. Karena sekarang gue ngerti, yang di bawah itu bukan marah, bukan dendam, bukan jahat. Dia cuma lapar. Dan penjaga bukan untuk mengurung. Penjaga itu untuk jadi pengganti. Sejak gue tahu yang di bawah itu bukan sekedar titipan, rasa takut gue berubah jadi waspada. Bukan takut hantu, tapi takut kehilangan orang hidup. Dimas makin sering diam, tapi bukan diam kosong, diam fokus. Dia mulai jarang ngobrol sama kami, makan sedikit, tidur hampir gak pernah. Tapi dia gak kelihatan capek, matanya justru makin tajam. Dan tiap malam, jam 2.17, dia selalu bangun, gak pernah lewat, gak pernah kurang. Tepat jam 2.17, suatu malam gue pura-pura tidur di ruang tamu. Gue pengen tahu dia ngapain sebenarnya. Jam 2.16, Dimas duduk pelan dari kasur. Jam 2.17, lampu redup sendiri, dan dia langsung berdiri. Tanpa ragu, dia buka pintu rumah. Gue langsung bangun dan ngikutin. Langkahnya pelan tapi pasti. Gak goyah kayak orang kerasukan. Justru kayak orang yang tahu persis tujuannya. Rumah tua itu gelap. Tapi kali ini gak ada suara kayu digeser. Gak ada bau tanah. Yang ada cuma sunyi yang berat banget. Dimas masuk duluan. Gue masuk beberapa detik kemudian. Lubang itu kebuka lagi, lebih lebar dari sebelumnya. Tangga kayu turun jelas kelihatan sekarang. Dan dari bawah ada cahaya samar kehijauan. Gue bisa dengar suara itu lagi. Bukan nafas banyak lagi. Cuma satu, pelan, sabar. Turun. Suara itu gak lagi marah. Justru lembut banget. Itu yang bikin ngeri. Dimas berdiri tepat di tepi lubang. Dia nengok ke gue. "Gue capek nolak," katanya pelan. Gue langsung tarik tangannya. "Lo gak turun?" Dia geleng pelan. "Lo gak ngerti. Kalau gak ada yang turun, berikutnya bisa jadi bokap. Bisa jadi nyokap, bisa jadi gue." Tangga kayu itu bunyi pelan. Tok, tok. Kayak ada yang naik satu anak tangga. Gue bisa ngerasa hawa dingin naik dari bawah. Bukan dingin biasa. Dingin yang bikin pikiran lo berat. Kayak ditarik buat nurut. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini mulai, gue ngerasa suara itu bukan cuma di telinga, tapi di kepala. "Kamu lebih kuat." Kalimat itu langsung bikin gue beku. Gue tahu siapa yang dimaksud. Bukan Dimas, tapi gue. Tangga itu bunyi lagi. Tok, tok. Sesuatu lagi naik. Gue lihat Dimas mulai goyah. Bukan jatuh, tapi kayak ada magnet yang narik dia pelan. Dan di detik itu, gue ambil keputusan paling gila dalam hidup gue. Gue lepas tangan Dimas, dan gue melangkah satu langkah ke depan. Gue yang turun. Dimas langsung kaget. "Lo gila?" Gue nengok ke dia. "Kalau gue turun, lo harus janji. Rumah ini ditutup lagi. Gak boleh ada yang bongkar, gak boleh ada yang jual." Dia gemetar. Tangga itu berhenti bunyi. Suara dari bawah berubah pelan. "Datang." Gue berdiri tepat di atas anak tangga pertama. Dan untuk sepersekian detik, gue hampir melangkah. Tapi sebelum kaki gue turun, suara lain muncul. Bukan dari bawah, tapi dari belakang gue.
Suara tua, lelah. Tahan. Gue nengok. Di pintu ruang tamu, berdiri sosok tua berambut putih yang pertama kali muncul di mimpi gue. Penjaga lama. Dia gak kuat lagi berdiri tegak, tapi dia berdiri di antara gue dan lubang itu. Tangga berhenti bergerak. Cahaya kehijauan meredup. Suara dari bawah berubah jadi desis marah. Kami memilih. Penjaga tua itu nengok ke gue. Matanya kosong, tapi dalam banget. Kamu belum waktunya. Dan lubang itu nutup, pelan, kayak tanah yang gak pernah kebuka. Lampu rumah tua nyala sendiri, dan Dimas jatuh terduduk. Gue berdiri gemetar, karena sekarang gue tahu satu hal. Dia gak butuh kita langsung. Dia sabar, dan dia masih memilih. Setelah malam itu, rumah tua itu gak bunyi lagi. Gak ada tangga muncul, gak ada cahaya kehijauan. Tapi itu bukan tanda aman, itu tanda jeda. Dimas gak lagi bicara banyak, tapi dia bukan lagi orang yang diajarin. Sekarang dia kayak orang yang lagi nunggu keputusan hakim. Gue juga gak bisa tidur normal. Mimpi gue bukan lagi lorong atau lubang. Sekarang gue mimpi rumah itu berdiri di tengah tanah kosong luas banget. Gak ada desa, gak ada pohon, gak ada apa-apa. Cuma rumah itu dan langit kelabu. Dan di teras rumah itu duduk penjaga tua. Badannya makin kurus, matanya makin redup. Dia gak lagi berdiri, dia cuma duduk dan nunggu. "Kenapa lo gak tahan terus?" gue tanya di mimpi itu. Dia senyum tipis. Penjaga bukan tembok. Gue bangun dengan perasaan berat banget di dada. Pagi itu, kejadian kecil tapi bikin semua makin jelas. Ayam-ayam tetangga mati mendadak. Nggak berdarah, nggak luka, cuma tergeletak kaku. Tanah di sekitar rumah tua itu basah lagi, padahal kemarau. Dan yang paling bikin gue gak bisa denial lagi, rumah tua itu mulai mengeluarkan suara lagi. Bukan suara kayu, bukan suara langkah, tapi suara orang berbisik. Kalau lo berdiri cukup lama di dekat pintu, lo bisa dengar kalimat yang sama berulang-ulang. Belum dipilih. Pak Darto datang lagi dengan wajahnya yang pucat. Penjaga lama udah hampir habis, katanya pelan. Gue tahu maksudnya. Sosok tua yang muncul di mimpi gue bukan buyut, bukan arwah keluarga. Dia adalah bentuk terakhir dari yang dulu mengurung yang di bawah. Semacam sisa niat baik yang ditinggal buat jaga. Dan sisa itu mulai lemah. Kalau penjaga itu hilang sebelum ada pengganti, gue tanya. Pak Darto gak langsung jawab. Dia cuma nengok ke arah rumah tua. Yang di bawah naik. Sederhana dan singkat, tapi cukup buat bikin kaki gue dingin. Malam itu, jam 2:17, gue gak tidur. Dimas juga gak tidur. Kami duduk berdua di ruang tamu. Lampu gak mati. Gak ada angin, tapi suara itu muncul lagi dengan pelan. Waktu habis. Gue ngerasa hawa rumah berubah, kayak tekanan udara turun. Dan di kepala gue, bukan lagi ajakan lembut. Sekarang suara itu jelas banget. Kami tidak butuh yang lemah. Gue nengok ke Dimas, dan dia nengok balik. Dan untuk pertama kalinya, dia bilang kalimat yang paling jujur sejak semua ini mulai. Gue gak kuat. Gue tahu, gue juga gak yakin gue kuat. Tapi sekarang pilihannya cuma dua. Turun atau biarin yang di bawah naik. Dan gue mulai sadar satu hal yang bikin gue merinding sampai sekarang. Yang di bawah itu gak milih yang paling berani. Dia milih yang paling bisa bertahan. Dan sejak awal, dia gak pernah bener-bener mau Dimas. Malam itu gak ada badai, gak ada listrik mati. Justru terlalu tenang. Jam di dinding berdetak pelan. 2:16. Dimas duduk di depan gue. Mukanya pucat tapi pasrah. Bokap dan nyokap udah tidur atau pura-pura tidur karena mereka tahu malam ini bakal jadi malam terakhir dari semua ini. Tepat pukul 2:17, suara itu datang lagi. Bukan dari luar, bukan dari rumah tua, tapi dari dalam kepala gue. Kamu. Satu kata itu cukup buat bikin dada gue kosong. Rumah tua itu tiba-tiba terang, bukan karena lampu,
tapi karena cahaya samar kehijauan yang keluar dari celah-celah kayunya. Pintu depan rumah tua itu kebuka sendiri. Gue berdiri, dan Dimas langsung pegang tangan gue. "Jangan!" Gue lihat ke dia. "Ini bukan soal berani," gue bilang pelan. "Ini soal selesai." Kami jalan berdua ke rumah tua itu. Tapi begitu sampai di depan pintu, Dimas gak bisa masuk. Kayak ada dinding tak terlihat yang nahan dia. Gue bisa masuk sendiri. Lubang di lantai itu kebuka lagi. Tangga kayu muncul. Dan kali ini, penjaga tua itu berdiri di samping lubang. Dia jauh lebih transparan sekarang. Hampir kayak kabut. "Kamu tahu artinya?" Dia tanya pelan. Gue ngangguk. Artinya gue gak akan jadi korban. Gue gak akan mati. Tapi gue juga gak akan bebas. Gue akan jadi pengganti. Penahan, penjaga. Gue berdiri di tepi tangga itu. Suara dari bawah bukan lagi marah. Bukan lagi lembut. Dia cuma bilang satu kalimat. "Tidak naik jika ada yang turun." Sederhana. Transaksi. Gue nengok sekali lagi ke arah pintu. Dimas berdiri di sana. Matanya penuh air mata. "Janji ya, rumah ini jangan dijual, jangan dibongkar, jangan kosong." Dia ngangguk. Gue turun satu anak tangga. Hawa dingin langsung masuk ke tulang. Gue turun lagi, dan lagi. Semakin turun, suara-suara bisikan itu makin jelas. Tapi anehnya, gak menakutkan lagi. Lebih kayak gema. Di dasar tangga itu gak ada makhluk besar. Gak ada monster. Yang ada cuma ruang kosong luas banget. Gelap, dalam, dan sesuatu yang hadir. Gue gak bisa jelasin bentuknya, tapi gue bisa ngerasain perhatiannya ke gue. "Kamu kuat," suara itu bilang. Gue gak jawab. Gue cuma berdiri. Dan di detik itu gue ngerti, yang di bawah itu bukan jahat. Dia cuma ada. Dan selama ada yang berdiri di atasnya, dia gak perlu bergerak. Gue tutup mata. Dan gue bilang satu kalimat yang gak pernah gue pikir bakal gue ucapin. Gue tinggal. Tangga di belakang gue menghilang. Lubang di atas nutup. Rumah kembali sunyi. Beberapa bulan setelah itu, rumah tua itu berdiri lagi seperti biasa. Gak ada lubang, gak ada cahaya aneh, gak ada suara. Dimas kembali normal lagi. Keluarga gue gak mimpi apa-apa lagi. Dan anehnya, orang-orang desa mulai lupa kalau rumah itu pernah mau dijual. Sekarang, rumah itu cuma rumah lama keluarga itu. Kadang malam hari, kalau lo berdiri cukup lama di depan rumah itu, lo bisa dengar suara kayu digeser pelan. Krek, krek. Seperti kursi tua digoyang pelan. Bukan karena ada yang bangun, tapi karena ada yang berjaga. Dan kalau suatu hari nanti rumah itu coba dijual lagi, mungkin suara itu bakal berhenti. Dan sesuatu yang di bawah akan memilih lagi. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang berhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.